Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sha'imin sha'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hari ini adalah hari ke-26 kita berpuasa di bulan Ramadan, sahur ke-26. Alhamdulillah, semoga yang telah kita capai selama 26 hari ini diterima oleh Allah sebagai ibadah yang makbulatun, yang diterima. Kemudian kita masih diberikan kekuatan beberapa hari lagi ke depan untuk dapat menyelesaikan dan menyempurnakan bilangan puasa kita untuk la'allakum tattaqun, sesuai dengan apa yang diperintah Allah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahmatullah. Kemarin kita masih membahas seputar zakat fitrah dari segi diwajibkannya syariat zakat fitrah ini kepada siapa saja, yaitu kepada seluruh kaum muslimin dari berbagai golongan, baik dia itu hamba sahaya ataupun orang merdeka, kemudian baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa, semua terkena kewajiban zakat fitrah. Tentunya yang belum sanggup mengadakan sendiri pembayaran zakat fitrah ini, maka diwakilkan. Contohnya hamba sahaya dibayari oleh majikannya, dan anak-anak kecil atau orang perempuan dibayarkan oleh orang yang menanggung hidupnya, yaitu suami dan orang tuanya barangkali. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah membicarakan bahwa zakat fitrah ini sedikit disinggung dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Alhamdulillah, itu kita ambil dari dalilnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari muttafaqun alaih. Kemudian hari ini kita masuk bahwa zakat fitrah itu seperti yang kemarin bicarakan adalah disebut juga zakatut ta'am, zakat makanan. Karena di dalam hadis kemarin dari Ibnu Umar disebut bahwa so'an min tamrin wa so'an min syair. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan, ya, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Kali ini kita akan membacakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim, yang berbunyi sebagai berikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas yang Allah ridha padanya, kalau dia berkata, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Ya, kemudian disebut di situ tukhratal lis-shaimi minal lagwi warrafath. Zakat fitrah tujuan pertamanya disebut di situ tukhratal lis-shaimi, untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, ya, minal lagwi warrafath, dari omongan kesia-siaan dan omongan kotor. Jadi fungsi zakat fitrah itu yang pertama kali adalah sebagai kafarat apabila dalam puasa kita yang kita jalankan selama 1 bulan penuh itu terdapat puasa-puasa yang cacat, dikarenakan kita selama masa puasa di siang hari itu berbicara sia-sia atau berbicara kotor, ya, lagwi itu sia-sia. Jadi ini semacam pembersih, ya, tukhratal lis-shaimi minal lagwi warrafath. Itu tujuan pertama. Sehingga ketika kita di hari kiamat nanti ingin mengambil pahala puasa kita, ya, ada disediakan pahala puasa gitu. Kita tanya, di mana saya puasa pahalanya? Ada, itu. Ngambilnya pakai apa? Pakai zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah sebagai tiket, ya, sebagai pembersih, ya, sebagai penyempurna pahala puasa kita apabila terdapat kecacatan. Lalu waktu matalil masakin, dan tujuan kedua adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Sehingga
beberapa ulama juga menjelaskan bahwa zakat fitrah asnafnya tidak 8 seperti zakat-zakat lainnya, tapi hanya untuk orang miskin karena disebut secara spesifik untuk memberi makan orang miskin. Ya, untuk umatan lil masakin. Lalu disebut di sini peraturan yang rinci mengenai pelaksanaannya pemberian zakat fitrah, sebagaimana yang kita ungkapkan kemarin di hadis Ibnu Umar. Ibnu Abbas membahasnya sesuai perkataan Rasulullah, faman addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat Id, ya, fahiya zakatun makbulatun, maka dia termasuk zakat-zakat yang diterima. Sah zakat fitrahnya karena diserahkan sebelum sholat Id dilaksanakan. Sehingga hadis ini juga memperluas lagi bahwa dimulainya zakat fitrah boleh dari awal Ramadan. Ya, karena ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu zakatul Ramadan atau zakatul siam, zakat puasa atau zakat bulan Ramadan. Ya, jadi tapi maksimal adalah sebelum sholat Id ditunaikan. Lalu dilanjutkan, ya, waman addaha ba'da shalah, barang siapa yang melaksanakannya, menunaikan zakat fitrah itu sesudah sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia hanya terhitung sebagai zakat biasa di antara zakat-zakat yang biasa itu. Ya, jadi sedekah biasa. Ya, di antara yang sedekah biasa itu. Jadi dia dihitung belum membayar zakat fitrah. Karena apa yang ditunaikannya setelah sholat Id itu dianggap sebagai sedekah biasa saja. Sebab itu hati-hati, mari kita laksanakan zakat fitrah sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian zakatnya berbentuk makanan, lalu disalurkan, ya, kepada orang miskin, dan dia fungsinya juga untuk membersihkan puasa kita, dan terakhir maksimal sebelum sholat Id. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.